Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada siswa-siswi SMA Negeri 77. Ibu harapkan kalian sehat-sehat saja ya. Dengan belajar PJJ ini diharapkan sehat selalu. Kemudian kalian isi ya Moodle, absen di Moodle ya, jangan lupa. Ya, kita masuk pada kerajaan Islam, kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Nah, kerajaan yang ada, yang pertama Kerajaan Perlak. Itu ada pada pertengahan abad ke-9. Di antaranya kerajaan wilayah kekuasaan Samudra Pasai dan Aru. Nah, ini Kerajaan Pasai, Samudra Pasai ya, itu ada pada abad ke-13 Masehi. Wilayah dari wilayah kerajaan ini ada di sebelah utara ya, pantai utara Sumatera, Aceh Utara. Nah, didirikan oleh yang pertama kali yaitu kerajaan Samudra Pasai bernama Marasilu ya, tahun 1267. Nah, bukti daripada kerajaan Samudra Pasai itu ditemukannya makam raja-raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Kemudian makam raja Aceh ini diantaranya ada Sultan Malik Al-Saleh ya, yaitu Marasilu ini ya, yang namanya adalah Marasilu, ditulis oleh Ibnu Batutah. Berita tentang adanya makam Raja Al-Saleh ini ditulis oleh Ibnu Batutah ya, yang melakukan perjalanan ke Samudra Pasai. Kemudian kehidupan politik yang pertama dari Sultan Malik As-Saleh atau Marasilu. Dia memerintah di Samudra Pasai itu dari tahun 1267 sampai 1297 ya. 30 tahun dia berkuasa. Nah, di sini dia berhasil menyatukan dua kota besar yang tadinya kota ini bukan suatu kerajaan tapi nama kota ya, Kota Samudra dan Kota Pasai. Nah, menjadikan di sini Sultan Malik As-Saleh ya, dalam kerajaan Samudra Pasai menjadikan masyarakatnya itu beragama Islam ya. Kemudian yang kedua Sultan Malik Az-Zahir tahun 1297 sampai 1326. Nah, Sultan Malik Az-Zahir ini adalah putra dari Malik As-Saleh ya, raja pertama dari Marasilu. Nah, pada pemerintahannya ya, Sultan Malik Az-Zahir ini memperkenalkan koin emas untuk perdagangan ya, untuk alat perdagangan. Nah, yang ketiga Sultan Mahmud Malik Az-Zahir tahun 1326 sampai 1345, cucu dari Sultan Malik As-Saleh ya, cucunya. Jadi anak dari Sultan Malik Az-Zahir, Sultan Mahmud Malik Az-Zahir ini. Nah, yang empat adalah Sultan Ahmad Malik Az-Zahir ya, Malik Az-Zahir tahun 1345 sampai 1383. Pada masa ini kerajaan diserang oleh kerajaan Majapahit ya. Kemudian yang kelima, pemerintahan dari kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Zain Al-Abidin memerintah tahun 1383 sampai 1405. Pada masanya aktif ya, Islam disebarkan ke Pulau Jawa dan Sulawesi dengan mengirim ahli dakwah. Nah, kemudian yang keenam Sultan
sultanah ya, namanya Sultanah Narasiyah. Ini adalah seorang raja tapi berjenis kelamin perempuan ya, atau seorang ratu. Itu memerintah dari tahun 1405 sampai 1412. Dan yang ketujuh adalah Sultan Salah ad-Din ya, memerintah dari tahun 1405 sampai 1412. Dia menikah dengan ratu yang sebelumnya, yaitu Ratu Sultanah Narasiyah ini ya. Dan yang ke-8, kerajaan dari Samudra Pasai itu dipimpin oleh Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir ya, memerintah dari tahun 1412 sampai 1455. Dia adalah yang mengirim utusan ke Tiongkok. Kemudian yang ke-9, Sultan Malik Az-Zahir ya. Sultan Malik Az-Zahir ini pemerintah yang kedua, tahun 1455 sampai 1477. Yang ke-10, Sultan Zainal Abidin pertama, dari tahun 1477 sampai 1500. Dia adalah putra dari Raja Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. Dan yang ke-11, Sultan Abdullah Malik Az-Zahir ya, tahun 1501 sampai 1513. Dan yang ke-12 adalah Sultan Abidin ketiga, tahun 1513 sampai 1521. Pada masa ini kerajaan Samudra Pasai pada masa Sultan Abidin III itu ditaklukkan oleh Portugis ya, selama 3 tahun ya. Jadi kekuasaan kerajaan Samudra Pasai ditaklukkan pada masa Raja Sultan Abidin ketiga oleh bangsa Portugis ya. Nah, kemudian kegiatan perekonomian. Bagaimana kegiatan perekonomian kerajaan Samudra Pasai? Pertama, perdagangan dan pelayaran. Sehingga masih banyak ya pedagang asing yang singgah dari Persia, Arab, dan Gujarat. Kemudian pengekspor pertama dari kerajaan Samudra Pasai itu mengekspor lada dan sutra. Pengekspor pertama ya, terbesar di kerajaan Samudra Pasai. Hubungan dagang itu terjalin ya, itu dengan bangsa Jawa ya, suku bangsa Jawa. Suku bangsa Jawa ini menukar beras ya, ditukar beras dengan lada. Penghasil lada ini dari Pasai ya. Kemudian perekonomian Samudra Pasai itu adalah dengan menyiapkan bandar-bandar pelabuhan ya, itu untuk menambah perbekalan ya, mengurus masalah perkapalan ya, mengumpulkan barang untuk diekspor, menyimpan barang dagangan untuk dikirim ke daerah di Indonesia. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana kehidupan sosial budaya. Nah, kehidupan sosial budaya masyarakat Samudra Pasai itu diatur di dalam hukum Islam ya, dalam hukum Islam, sehingga masyarakatnya diwarnai dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati. Sultan sangat menghormati tamu yang berkunjung. Karena apa? Karena kan di dalam agama Islam kita wajib ya menghormati tamu, disuguh ya tamu itu. Kemudian pusat perkembangan Islam ya. Jadi kerajaan Samudra Pasai itu adalah sebagai pusat perkembangan Islam dan bahasa sastra Melayu. Kemudian penghasil karya tulis terbaik ya, yang memanfaatkan huruf Arab ya untuk menulis karya bahasa Melayu dengan bahasa Jawi. Hurufnya disebut Arab Jawi. Nah, kemudian perkembangan juga ada pada ilmu tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Nah, yang terakhir adalah pengaruh keberadaan daripada kerajaan Samudra Pasai. Itu membawa pengaruh yang cukup besar pada masa itu dan masa ini ya, dan masa kini. Di antaranya
menjadikan pusat wisata sejarah dan budaya, pembangunan objek wisata, ya, memberikan manfaat bidang ekonomi dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan daerah. Sini dengan adanya objek wisata sehingga pendapatan masyarakat di daerah, ya, itu meningkat. Kemudian manfaat dari peninggalan sejarah yang ada pada masa kerajaan Samudra Pasai sampai sekarang, yaitu yang pertama, menambah kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, menambah pendapatan negara melalui kegiatan wisata. Yang ketiga, bukti nyata peristiwa sejarah yang dapat diamati. Kemudian yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kelima, mempertebal rasa kebangsaan dan memperkokoh rasa persatuan. Dari sini Ibu ucapkan terima kasih, ya, pada kalian yang sudah menyimak dan mendengarkan penjelasan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.